you understand the rules? Kill you both. That's all I know. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan satu keluarga yang mempunyai anak dengan keterbelakangan mental. Salah satu dari mereka yang bernama Christian Wolf, dia mempunyai penyakit yang disebut dengan autis. Adiknya pun sama, dialah yang bernama Justin Rimbaud. Untungnya adik yang kedua, dia mempunyai sikap yang normal, dialah yang bernama Broxton. Dia adalah orang yang selalu melindungi kakak-kakaknya, karena mereka mempunyai keterbelakangan mental. Orang tuanya pun terus saja mencari dokter psikiater untuk bisa menyembuhkan anak tercinta. Namun sayang sekali, sikap tersebut tidak bisa diobati. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, di mana Christine Wolf yang sekarang sudah beranjak dewasa, bahkan dia mempunyai sebuah pemikiran walaupun mempunyai sikap autisnya masih sama, dan sekarang menjadi akuntan profesional. Di sisi lain, kita diperlihatkan perusahaan keamanan swasta dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Direktur Raymond King. Dia yang sudah menjabat puluhan tahun, bahkan dia mempunyai sikap hati yang sangat keras sekali. Telah bertemu dengan agennya, dialah yang bernama Agent Medina, seorang wanita yang mempunyai bayang-bayang dalam intelijen. Namun sayang sekali Raymond King sekarang mempunyai sebuah identitas kriminal Medina, sehingga Medina tidak mempunyai jalan keluar untuk keluar dari keamanan swasta ini. Maka pada akhirnya Raymond King langsung memberikan sebuah tugas untuk menangkap analis mafia yang sekarang sudah tersebar luas di Amerika. Kemudian kembali lagi kepada Christine Wolf, dia yang sudah pulang bekerja setiap hari menghias makanannya bagaikan penyakit autis yang selalu saja mengembang dalam dirinya. Bahkan Christine terus saja berusaha untuk menghilangkannya. Setelah melakukan terapi dari mulai musik yang keras dan menembak di lapangan, kemudian Christine mendapatkan sebuah surat undangan untuk bekerja di sebuah tempat dengan bayaran yang sangat mahal. Sebagai akuntan hebat, dia akan menganalisis dalam sebuah perusahaan teknologi yang sangat canggih. Kemudian keesokan harinya Christine langsung datang ke sebuah perusahaan tersebut yang dipimpin oleh seorang manajer, dialah yang bernama Mansor Lagani, mengatakan kepada Christine Wolf sebagai analis ataupun akuntan yang terhebat di Amerika. Dia menginginkan sebuah pembukuan untuk bisa menganalisis uang yang telah hilang di perusahaan ini. Akhirnya Christine pun langsung meminta 15 tahun rekapan data yang lalu. Singkat cerita, setelah berbincang dengan manajer, akhirnya Christine bertemu dengan CEO dari perusahaan ini yang telah menjelaskan tentang pembobolan uang yang telah hilang. Perusahaan ini yang telah bekerja sejak lama dipimpin oleh seorang CEO yang bernama Mr. Lama, mengatakan dan meminta bantuan kepada Christine untuk bisa mengusut di manakah uang yang hilang tersebut. Tak terasa, keesokan harinya seorang analis dari perusahaan ini langsung bertemu dengan Christine. Dialah yang bernama Dana Cummings, mengatakan kepada Christine untuk membantu semua pekerjaannya karena akan merekap data 15 tahun yang lalu tentang sistem keuangan yang ada di dalam perusahaan. Namun, Christine mengatakan kepada Dana, dia tidak mau diganggu oleh siapapun karena akan fokus mengerjakan ini sendirian saja dan meminta Dana untuk keluar.
Sungguh tanpa diduga, dari keterbelakangan mental sang autis ini memanfaatkan untuk bisa mendapatkan keuangan yang sangat lebih. Karena dengan sikapnya ingin menyelesaikan sesuatu, akhirnya rekaman data dari perusahaan ini telah ditulis dari berbagai kalangan. Dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-15, semua data pun langsung diobrak-abrik oleh Christine. Hingga pada akhirnya mendapatkan titik temu kemanakah uang yang telah dibobol. Satu hari satu malam, keesokan harinya di mana Dana telah tercengang melihat semua rekapan data yang telah diurai oleh Christine. Dia pun mengatakan ada satu celah dari perusahaan ini telah diambil oleh seseorang dengan jumlah yang sangat banyak sekali, sekitar 61 juta dolar, dan ia adalah bukan uang sedikit. Bahkan mereka telah merekapnya dengan sangat rapi sekali. Kehebatan Christine disinilah langsung terungkap. Setelah berbincang dengan Dana, tiba-tiba saja seseorang wanita langsung datang ke dalam ruangan untuk bisa memastikan, dan dia mengatakan kepada wanita tersebut kekurangan dan pembobolan uang tersebut dengan jumlah yang sangat banyak, 61 juta dolar. Kemudian ketika malam hari, di mana Mansoor Lakhani yang telah terbangun ketika di malam yang sangat panjang, tiba-tiba saja di rumahnya ada seseorang, diduga itu adalah pembunuh bayaran yang bernama Broxton, yang sekarang sudah dewasa, adiknya Christine Wolf. Tanpa diduga, ternyata Broxton yang sekarang sudah menjadi pembunuh bayaran di kalangan perusahaan keamanan. Untuk mengancam Mansoor Lakhani, jangan dibuka tentang pembobolan uang dari perusahaan. Make a decision, sir. Kemudian keesokan harinya di mana Christine masuk ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba saja Mr. Lamar langsung datang kepada Christine memberikan upah yang sangat besar dan menghentikan semua analisis yang ada di dalam perusahaan ini karena Mansoor Lakhani sebagai manajernya telah mati ditembak oleh seseorang, dan ini menjadi sebuah kejadian yang sangat janggal dan misterius. Singkat waktu setelah pulang, dia pun langsung meluapkan semua amarahnya karena pekerjaannya belum selesai. Sebagai autis, dia pun pastinya resah. Tiba-tiba saja segerombolan orang langsung datang ke sebuah tempat, diduga ini adalah bibi dan pamannya Christine. Dia langsung mengancam untuk bisa membawa Christine dan akan membunuhnya di tempat ini. You understand the rules? Kill you both. That's all I know. Sungguh tanpa diduga, ternyata targetnya adalah bukan Christine saja, tetapi Dana sebagai analis pun menjadi sebuah target pembunuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah yang telah menyewa pembunuh bayaran tersebut untuk membunuh dua analis? Tiba-tiba saja di suatu tempat, Dana yang selesai melakukan pekerjaan dan dia sudah selesai bekerja. Ternyata ada beberapa pembunuh bayaran yang sudah mengintainya dari belakang. Untung saja Christine sudah ada di tempat ini untuk menyelamatkan Dana. Memang mengerikan sekali, tetapi untungnya Dana bisa diselamatkan oleh Christine, dibawa ke suatu tempat, dan ini adalah base camp yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. He was being put back. Stay here.
Sungguh tanpa diduga, Dana langsung bertanya kepada Christine apa yang telah dilakukannya. Apakah profesi sebagai akuntan hanyalah kedok saja? Bahkan seluruh senjata yang sangat mengerikan ada dalam ruangan. Uang dan emas bertebaran di dalam laci. Dan apa yang dilakukan oleh Christine seorang. Tetapi Christine tidak membuka mulut, mengatakan kepada Dana, kita semua tidak aman dan harus pergi dari tempat ini. Singkat cerita, tiba di sebuah hotel yang sangat mewah, di mana Dana langsung dibawa oleh Christine untuk bisa diamankan. Karena situasi sekarang sedang memanas. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah yang telah memburu mereka berdua? Karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan oleh siapapun. Mereka pun langsung melakukan obrolan dari hati ke hati. Thank you. Can we sit down for a second? Setelah Christine menjelaskan bahwa dia telah dilatih oleh ayahnya sebagai tentara militer, tetapi sayang sekali dalam perjalanan hidupnya sang ayah telah meninggal dunia. Dan ini menjadi sebuah kesedihan, bahkan adiknya Broxton belum pernah diketahui oleh Christine. Dan ini adalah hal yang sangat menyakitkan di dalam hati. Jadi sekarang Christine hidup sendirian. Walaupun dia belum mengetahui, ternyata Broxton masih hidup. Disinilah Christine akan mengungkap siapakah yang telah memburu mereka berdua, meminta kepada Dana untuk diam sebentar di tempat ini karena ada urusan yang harus diselesaikan. Selang beberapa lama kemudian, tiba di suatu tempat, Christine mendapatkan sebuah informasi bahwa salah satu konco-konconya yang telah memburu ada di tempat ini. Tanpa diketahui oleh mereka berdua, ternyata itu adalah adiknya si Broxton yang sedang berjalan. Diduga mereka belum mengetahui satu sama lain. Broxton langsung melemparkan senjata. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Agent Medina yang sekarang masih menyelidiki siapakah akuntan mafia yang telah tersebar luas di Amerika. Dari salah satu seorang analis langsung memberikan sebuah jawaban dan semua data-data penting yang terkait dengan keuangan keluar masuk dari antara Amerika. Hingga pada akhirnya mereka telah mengetahui akuntan tersebut yang bernama Christine Wolf. Managing partner, Christian Wolf. Tanpa basa-basi, FBI bersama para agen swasta langsung datang ke kediamannya Christine. Yang diduga Christine sekarang tidak ada di tempat ini. Seluruh rumah telah digeledah. Ada beberapa pistol yang telah diketahui oleh mereka. Bukan hanya itu, pada halaman rumah pun mereka telah mengetahui banyak sekali CCTV yang telah tersebar luas di berbagai pepohonan. Dan senjata berat pun tergantung di rumahnya untuk melakukan penyerangan. Kemudian di sisi lain kita melihat Mr. Lamar yang ternyata dialah yang telah membawa para pembunuh bayaran. Bahkan manajernya sendiri telah dibunuh. Tanpa diketahui, Christine yang sudah berada di kediamannya Mr. Lamar, dia pun telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mr. Lamar sesuai analitis dan data. Seluruh para tentara bayaran pun langsung menyebar luas ke dalam seluruh ruangan untuk bisa meringkus di manakah Christine Wolf berada. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, seluruh para tentara bayaran pun langsung dilumpuhkan. Namun, semua pun langsung dibantai habis.
Setelah melihat rekaman CCTV, Broxton langsung ngeh terhadap siapa yang telah membantainya. Ternyata itu adalah kakaknya sendiri. Bagaikan langit yang telah runtuh menimpa kepala Broxton. Bertahun-tahun dia mencari sang kakak tercinta, malah dia menjadi target buruan dirinya. Sampai pada akhirnya mereka pun terus saja melontarkan senjata untuk bisa melakukan obrolan yang sangat hangat. Dia mengatakan kepada sang kakak tercinta bahkan dirinya sekarang sudah berubah. Disinilah mereka langsung berbincang. I need to finish. I should go. Why would you and Pop go to that funeral? Get him out. Sungguh mengerikan sekali. Christine Wolf yang sudah berubah sejak lama, walaupun sikap autisnya masih sering kambuh. Broxton mengatakan kepada sang kakak Christine bahwa dia sangat rindu dengan apa yang terus dilakukan sehari-hari di masa kecilnya, di mana mereka harus bisa hidup bersama kembali karena sang ayah dan ibu sekarang sudah tiada. Akhirnya Christine akan hidup bersama. Namun, dia mengatakan harus menyelesaikan semua pekerjaannya. Lamar langsung menabrak kepada Broxton untuk membunuh Christine. Tanpa basa-basi, lalu tiba-tiba... And now you want to kill her. I do. Sungguh tanpa diduga, Christine membunuh Mr. Lamar dengan tanpa ragu untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Layaknya sebagai autis, untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Jika belum selesai, pastinya dia akan stres sekali. Mereka berdua langsung membuat sebuah janji untuk bertemu di suatu tempat. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, dalam sebuah panti asuhan autis, terlihat ada sebuah ruangan yang telah dimasuki oleh seorang bocil. Diduga ruangan tersebut ada ruangan adiknya Christine yang bernama Jasmine. Oh, ternyata Jasmine sebagai autis tetapi ahli komputer, dia telah menerima semua uang yang telah dikirimkan oleh Christine dan menjadi sebuah amal yang sangat bagus. Disinilah film Boom berakhir. Ya, bagaimana para penonton setia film yang satu ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Tiga bersaudara yang telah lama menghilang. Mereka ketika dewasa mempunyai sebuah profesi masing-masing. Dan mereka pun mempunyai sebuah keahlian yang memang tanpa bisa kita duga. Tiga-tiganya dia telah hidup dengan bersama dan mendapatkan sesuatu yang telah hilang di masa lalu. Memang film yang sangat menginspirasi sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.